Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Melanie Elvenita, NPM C1B019002 dari Universitas Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Nah, di video ketiga kali ini, saya akan membahas mengenai tingkat bunga yang merupakan tugas dari mata kuliah Manajemen Keuangan 1. Baiklah, langsung saja saya memasuki materi yang pertama, yaitu tentang biaya uang. 4 faktor paling mendasar yang mempengaruhi biaya uang yaitu: yang pertama, peluang produksi; yang kedua, preferensi waktu untuk konsumsi; dan yang ketiga, risiko; serta yang keempat yaitu inflasi. Peluang produksi. Peluang produksi adalah peluang investasi pada aset-aset produktif yang menghasilkan kas. Preferensi waktu untuk konsumsi. Preferensi waktu untuk konsumsi adalah preferensi konsumsi untuk melakukan konsumsi saat ini dibandingkan dengan menabung untuk konsumsi di masa depan. Resiko. Resiko dalam konteks pasar keuangan yaitu peluang suatu investasi memberikan hasil yang rendah atau negatif. Inflasi. Inflasi adalah jumlah kenaikan harga dari waktu ke waktu. Itulah materi mengenai biaya uang. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai tingkat bunga. Tingkat bunga. Selama beberapa tahun terakhir, inflasi berada pada kisaran 2,5% per tahun. Namun, tingkat bunga jangka panjang selama ini tidak stabil karena investor tidak yakin apakah inflasi benar-benar dapat dikendalikan atau melonjak kembali ke tingkat yang lebih tinggi seperti pada tahun 1980-an. Dalam tahun-tahun ke depan, kita dapat memastikan dua hal. Yang pertama, tingkat bunga yang bervariasi, dan yang kedua, tingkat bunga naik jika inflasi terlihat menuju ke tingkat yang lebih tinggi dan turun jika inflasi diperkirakan akan menurun. Kita benar-benar tidak tahu kapan tingkat bunga akan berubah, tetapi kita tahu bahwa tingkat bunga tersebut akan bervariasi. Itulah tadi tentang tingkat bunga. Akan dilanjutkan dengan materi determinan tingkat bunga pasar. Kita akan membahas komponen-komponen yang jika dijumlahkan akan menjadi tingkat yang dinyatakan atau nominal dari suatu efek. Yang pertama yaitu tingkat bunga nyata bebas resiko. Tingkat bunga nyata bebas resiko merupakan tingkat bunga yang akan diberikan atas suatu efek tanpa risiko jika tidak diperkirakan akan adanya inflasi, dan juga dapat dilihat sebagai tingkat bunga atas efek jangka panjang pemerintah Amerika Serikat dalam suatu dunia yang bebas inflasi. Tingkat nyata bebas risiko tidaklah statis. Tingkat ini akan berubah sepanjang waktu bergantung pada kondisi perekonomian, khususnya pada tingkat pengembalian yang diharapkan akan diterima oleh perusahaan dan peminjam lainnya atas aset produktif serta pada preferensi waktu seseorang untuk melakukan konsumsi saat ini atau masa depan. Yang kedua yaitu tingkat bunga bebas risiko yang dinyatakan. Tingkat bunga bebas risiko yang dinyatakan merupakan tingkat nyata bebas risiko ditambah premi untuk inflasi yang diperkirakan. Ketika kita menggunakan istilah tingkat bebas risiko, yang maksudnya adalah tingkat bebas risiko nominal yang mencakup premi inflasi yang sama dengan rata-rata tingkat inflasi yang diperkirakan sepanjang sisa umur efek. Pada umumnya, kita menggunakan surat utang negara untuk mewakili tingkat bebas risiko jangka pendek dan tingkat obligasi pemerintah untuk mewakili tingkat bebas risiko jangka panjang. Yang ketiga yaitu premi inflasi. Premi inflasi adalah premi yang jumlahnya sama dengan perkiraan inflasi yang ditambahkan oleh investor pada tingkat pengembalian nyata bebas risiko. Penting untuk dicatat bahwa tingkat inflasi yang terdapat di dalam tingkat bunga adalah
perkiraan tingkat inflasi di masa depan, bukan tingkat yang dialami di masa lalu. Ekspektasi inflasi masa depan memiliki korelasi yang erat tetapi tidak sempurna dengan tingkat yang telah dialami di waktu lalu. Jadi, jika tingkat inflasi yang dilaporkan bulan lalu meningkat, masyarakat cenderung akan menaikkan perkiraan inflasi masa depan dan perubahan ekspektasi ini akan menaikkan tingkat bunga saat ini. Yang keempat yaitu premi risiko gagal bayar. Premi risiko gagal bayar adalah perbedaan antara tingkat bunga yang dinyatakan antara obligasi pemerintah dengan obligasi perusahaan dengan masa jatuh tempo, likuiditas, dan fitur-fitur lain yang sama. Yang kelima yaitu premi likuiditas. Premi likuiditas adalah premi yang ditambahkan pada tingkat bunga equilibrium, suatu efek jika efek tersebut tidak dapat diubah menjadi kas dalam waktu singkat dan mendekati nilai pasar wajarnya. Yang keenam atau yang terakhir yaitu premi risiko jatuh tempo. Premi risiko jatuh tempo merupakan risiko bahwa penurunan suatu tingkat bunga akan mengarah pada pendapatan yang lebih rendah ketika obligasi jatuh tempo dan dananya diinvestasikan kembali. Pengaruh premi risiko jatuh tempo adalah meningkatkan tingkat bunga atas obligasi jangka panjang relatif terhadap tingkat bunga obligasi jangka pendek. Kemudian saya akan membahas mengenai struktur waktu tingkat bunga. Struktur waktu tingkat bunga menjelaskan hubungan antara tingkat bunga jangka panjang dan jangka pendek. Istilah struktur adalah penting, baik itu bagi bendahara perusahaan yang nantinya akan meminjam dengan menerbitkan utang jangka panjang atau utang jangka pendek, maupun bagi investor yang memutuskan akan membeli obligasi jangka panjang atau jangka pendek. Jadi, baik peminjam maupun pemberi pinjaman sebaiknya memahami bagaimana tingkat bunga jangka panjang dan jangka pendek saling berhubungan, serta apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran dalam tingkat relatif masing-masing. Yang terakhir yaitu materi mengenai faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat bunga. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat bunga antara lain yaitu yang pertama, kebijakan Federal Reserve. Yang kedua, anggaran pemerintah yang defisit atau surplus. Yang ketiga, faktor-faktor internasional antara lain neraca perdagangan luar negeri dan tingkat bunga di negara-negara lain. Yang keempat, tingkat aktivitas usaha. Kita akan membahas yang pertama yaitu kebijakan Federal Reserve. Penawaran uang memiliki dampak yang signifikan pada tingkat aktivitas perekonomian, tingkat inflasi, serta tingkat bunga. Dan di Amerika Serikat, Dewan Gubernur Federal Reserve mengendalikan penawaran uang. Jika The Fed ingin merangsang perekonomian, The Fed akan meningkatkan pertumbuhan penawaran uang. Dampak awal tindakan ini adalah menurunnya tingkat bunga. Namun, penawaran uang yang lebih besar juga dapat menyebabkan kenaikan perkiraan tingkat inflasi yang akan mendorong naiknya tingkat bunga meskipun The Fed berkeinginan untuk menurunkannya. Hal sebaliknya akan berlaku jika The Fed ingin mengetatkan penawaran uang selama tahun 2004 sebagai usaha untuk membawa tingkat bunga kembali ke tingkat yang lebih konsisten terhadap inflasi. Federal Reserve menaikkan tingkat bunga jangka pendek sebanyak 5 kali sehingga menyebabkan tingkat bunga jangka pendek naik sebesar 1,25 poin persentase. Namun, tingkat bunga jangka panjang seperti yang diukur oleh Wesel pemerintah 10 tahun masih tetap rata.
Defisit atau surplus anggaran pemerintah. Jika belanja pemerintah federal lebih besar daripada penerimaannya dari pajak, maka anggarannya akan defisit dan defisit tersebut harus ditutupi oleh pinjaman tambahan atau dengan mencetak uang. Selama beberapa dekade terakhir, pemerintah federal biasanya menjalankan defisit anggaran yang besar. Terdapat beberapa surplus di akhir tahun 1990-an, tetapi serangan teroris pada tanggal 11 September 2001, resesi dan perang Irak telah mendorong belanja pemerintah dan menyebabkan kembalinya defisit. Yang ketiga itu faktor internasional defisit perdagangan luar negeri. Faktor internasional defisit perdagangan luar negeri. Defisit perdagangan luar negeri adalah situasi yang terjadi ketika suatu negara mengimpor lebih banyak dibandingkan ekspornya. Ketika defisit perdagangan terjadi, defisit tersebut harus didanai dan ini umumnya berarti pinjaman dari negara-negara yang mengalami surplus ekspor pada tingkat berapapun. Makin besar defisit perdagangan kita, maka makin besar jumlah yang harus kita pinjam. Warga negara asing hanya akan memegang utang Amerika Serikat jika tingkat bunga efek Amerika Serikat kompetitif terhadap tingkat bunga negara-negara di belahan bumi lain. Saling ketergantungan ini membatasi kemampuan Federal Reserve untuk menggunakan kebijakan moneter dalam mengendalikan aktivitas perekonomian di Amerika Serikat. Yang keempat yaitu aktivitas usaha. Kenaikan inflasi naik dari tahun 1971 hingga 1981. Kecenderungan umum sepanjang periode tersebut adalah tingkat bunga yang lebih tinggi. Namun, sejak puncak yang terjadi pada tahun 1981, secara umum, tren yang terjadi adalah penurunan tingkat bunga. Sebagai akibatnya, perekonomian mulai melambat pada tahun 2000 dan kita memasuki resesi ringan pada tahun 2001. Sebagai respon atas melemahnya ekonomi ini, Federal Reserve memangkas tingkat bunga. Namun, pada tahun 2004, perekonomian mulai meningkat kembali, sehingga The Fed mulai menaikkan tingkat bunga. Selama masa rugi resesi, penurunan tingkat bunga terjadi lebih tajam dibandingkan tingkat bunga jangka pendek. Salah satu penyebabnya adalah The Fed beroperasi di sektor jangka pendek sehingga intervensi yang dilakukannya memiliki dampak paling kuat di sektor tersebut. Itulah pembahasan singkat mengenai tingkat bunga. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.